Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita dalam ketentuan umum, dalam pasal 1 yang dimaksud dengan jurusita ialah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul ketua pengadilan. Ia termasuk tenaga fungsional di pengadilan karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya, yaitu membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan panitera. Perannya sangat penting untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan. Sebagai tambahan informasi mengenai jumlah jurusita di pengadilan. Di pengadilan kelas 1A, jumlah jurusita ada 5 orang. Jurusita pengganti adalah 10 orang. Dan dibandingkan dengan panitera maksimal 32 orang. Dengan demikian terungkap bahwa jumlah jurusita pengganti adalah 2 kali lipat dari jumlah jurusita. Menurut pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas jurusita pada intinya ialah melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau ketua majelis dan membuat berita acara sesuai tugas yang diperintahkan. Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Sedangkan syarat untuk menjadi jurusita pengganti adalah hampir sama dengan syarat menjadi jurusita. Hanya yang membedakan adalah untuk menjadi jurusita pengganti harus berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Semua calon jurusita maupun jurusita pengganti harus lolos seleksi pendidikan dan penyaringan. Syarat tambahan khusus secara normatif bagi jurusita di pengadilan agama harus beragama Islam. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau res judicata atau inkrah van Gewicht yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Azas-azas pelaksanaan eksekusi adalah: yang pertama, putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir. Yang keempat, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Jenis-jenis eksekusi menurut Sudikno Martokusumo ada 3 jenis, yaitu yang pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang ketiga, eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Sedangkan dalam praktik peradilan dikenal 2 macam eksekusi, yaitu yang pertama, eksekusi riil atau nyata, dan yang kedua adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta bila pembagian in natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama. Pada intinya terdapat 5 tahapan eksekusi, yakni yang pertama adanya permohonan eksekusi. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela. Yang kedua adalah anmaning, teguran kepada tergugat atau yang kalah agar menjalankan isi putusan secara sukarela. Yang ketiga adalah permohonan sita eksekusi. Apabila pihak yang kalah tidak juga melakukan amar putusan, maka dapat menjalankan sita eksekusi. Yang keempat adalah penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh PN kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi. Yang kelima adalah lelang. Tujuan lelang adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat.